Oke, baik. Selamat malam ya. Berjumpa kembali tentunya bersama saya. Jadi di sini banyak sekali pertanyaan seputar tips ya. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan 100.000 penayangan untuk konten short ya. Jadi apa sih yang saya lakukan? Ya, saya bisa mendapatkan penayangan lebih dari 100.000. Jadi di sini kita akan bahas. Jadi kemarin di awal-awal saya juga sama seperti teman-teman. Ya, tentunya saya juga melakukan sebuah riset di beberapa channel saya dan khusus untuk konten short ya. Bagaimana sih cara saya bisa mendapatkan penayangan 100.000 penayangan ya untuk di konten channel YouTube short saya. Dan jadi kita akan bedah di video kali ini. Jadi ya intinya buat teman-teman nih yang khusus bermodalkan HP ya sama seperti saya seperti ini, tentunya tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Tentunya tujuan kita adalah kita ingin memiliki sebuah kerjaan sampingan ya, dimana nanti ketika sudah menghasilkan ya teman-teman nggak perlu lagi kerja keluar rumah ya, ataupun teman-teman bisa mengerjakannya dalam rumah. Ya, intinya adalah di sini kita cari kerja sampingan ya, menjadi konten kreator di channel YouTube ini. Ya, tentu ya harapan kita semua ya bisa kerja di dalam rumah ya. Jadi kita kalau kita punya kerjaan sendiri, intinya kapanpun kita akan kerja ya, itu kita yang mengatur ya. Jadi intinya kita sendiri yang mengatur ya, kapan kita akan kerja, kapan kita enggak ya. Kalau teman-teman sudah menjadi konten kreator itu lebih mudah ya. Jadi ya walaupun kita jadikan kerjaan sampingan itu enggak masalah, apalagi kalau sudah mendapatkan penghasilan ya, terutama menjadi konten kreator di channel YouTube ya. Dan kalau masalah untuk teman-teman bisa fokus di video panjang atau video short itu opsional ya, teman-teman bisa menentukan pilihannya sendiri. Nah, kalau pribadi saya ini fokus di video panjang teman-teman ya, karena ya tujuan saya ingin mendapatkan penghasilan dan juga AdSense ya. Nah, untuk konten short memang AdSense-nya mungkin kalau untuk target-target kita ya, target-target di sini ya mungkin agak sedikit kecil, tetapi ketika teman-teman konten shortnya ini target luar negeri ya insya Allah lebih besar ya, jadi seperti itu. Oke, jadi banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan 100.000 penayangan di channel short saya teman-teman ya. Jadi di sini ada tips yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Di sini saya akan masuk di channel YouTube saya yang alhamdulillah sudah tembus sekitar 900.000 penayangan dan juga 32.000 subscriber. Ya, di sini ada 934.000 penayangan ya, dan ini sama teman-teman ya. Jadi sebelum saya mencapai sekitar 934.000 penayangan ini, kita klik di bagian dari penayangannya. Saya juga tetap melalui dari penayangan yang 100 penayangan ya. Jadi intinya ya dari tetap mulai dari satu penayangan ya, naik ya. Kemudian alhamdulillah kemarin sempat 1 jutaan untuk view-nya. Kita cek di bagian monetisasi seperti ini. Nah, di sini ini sempat 1,1 juta penayangan, dan ini cukup luar biasa untuk konten short ini, saya rasakan sendiri teman-teman ya. Jadi untuk view-nya juga lumayan ya. Nah, apa sih yang saya lakukan ya untuk terkhusus di konten short ini ya, untuk kita bisa cepat tembus 100 penayangan di channel YouTube khusus short ini. Oke, jadi tips yang pertama yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan untuk niche dari short kita. Jadi kita harus mencari untuk short yang memang banyak diminati peminat ataupun audiens kita. Jadi kita bisa cari konten short yang lagi rame itu yang seperti apa. Ya, kemudian untuk yang kedua yang saya lakukan adalah saya upload 10 sampai 15 video per hari ya. Tetapi itu saya jeda teman-teman. Jadi biasanya itu malam 5, kemudian juga siang itu 5, dan juga sore itu 5 ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap ada jedanya. Jadi enggak semata-mata konten short ini karena memang durasinya pendek ya, itu enggak semerta-merta kita langsung 15 video langsung ya, itu nggak bisa. Jadi ya kita harus memiliki sebuah jeda ya, tetapi dengan persyaratan ya teman-teman, ini untuk channelnya bukan channel baru. Jadi kalau teman-teman channel baru itu tetap ada pembatasan untuk upload hariannya ya. Jadi kalau teman-teman masih channel baru biasanya ini dibatasi. Nah ya itu paling bisa ya teman-teman bisa upload 10 lah ya kalau nggak salah. Kalau 10 teman-teman bisa upload ya, misalkan teman-teman bisa upload di sore hari, teman-teman bisa 5 ya, kemudian malam hari 5. Jadi harus ada jeda. Jadi tips yang saya lakukan kemarin tembus sekitar
100.000 penayangan, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 934.000 penayangan karena memang ada penurunan. Ya, ini yang saya lakukan adalah upload 15 video di konten short saya. Kemudian saya tentukan untuk niche dari audiens saya. Dan saya juga melakukan sebuah riset ya teman-teman, riset juga. Jadi audiens saya ini sukanya yang seperti apa, jadi sudah saya temukan, dan alhamdulillah setelah saya temukan saya rajin upload ya. Di sini teman-teman bisa cek ya, jadi tayangannya sudah mencapai sekitar untuk saat ini 934, sedangkan keseluruhan itu 1,1 juta penayangan. Nah, di sini untuk jam waktu tonton sendiri sudah mencapai 9.800. Kemudian untuk subscriber 21.000 subscriber dalam jangka 28 hari. Dan ini kurang lebih sekitar 1 bulan lebih 5 hari. Ya, ini sudah tembus 32.000 subscriber ya. Jadi seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah posting, karena konten short ini mudah kita buatnya. Jadi ya usahakan lebih banyak itu lebih bagus, tetapi dengan niche konten yang memang sudah kita melakukan riset terlebih dahulu. Jadi bukan berarti konten campuran ya, karena saya juga di sini fokus pada satu niche konten. Dan alhamdulillah dibikin dari audiens, kita klik di bagian audiens. Jadi di sini sudah direkomendasikan beberapa channel lain ya, yang tentunya setopik. Nah, jadi kalau kita fokus pada satu niche konten itu akan direkomendasikannya tuh di bagian bawah. Nah, di sini ada audiens yang ditonton penonton Anda, dan video saya ini sudah tembus di Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura teman-teman ya. Kita cek. Nah, di sini ada yang ditonton audiens Anda. Nah, di sini bisa teman-teman cek ya. Jadi yang ditonton audiens Anda di sini banyak sekali channel yang sudah rekomendasi juga. Jadi channel saya direkomendasikan ke kreator konten-konten yang lain juga, tentunya yang setopik ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jika kita cek di bagian penonton baru, di sini mencapai 720.000, dan juga penonton kembali di sini 39.000 ya. Jadi konten short ini tentunya di sini teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Jadi teman-teman juga harus melakukan sebuah riset ya, riset dimana carilah konten short yang memang lagi banyak diminati ya. Teman-teman bisa editing, dan mungkin insya Allah nanti kedepannya saya juga akan membuatkan untuk beberapa ide konten ya khusus short ya buat teman-teman semua. Dan nanti untuk kedepannya ya, jadi pastikan teman-teman juga jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman juga tidak ketinggalan seputar ide-ide konten short yang akan saya bahas untuk di kelanjutan nantinya ya. Dan buat teman-teman nih, jadi intinya walaupun kita bermodalkan HP bukan berarti kita nggak bisa ya, kita bisa. Dan contohnya seperti saya seperti ini, saya hanya menggunakan perekam layar dan juga menggunakan handphone saja ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek untuk channel saya ini, sahabat kreator ini saya buat di 16 Januari 2024 ya. Teman-teman bisa cek, bahkan banyak sekali kreator YouTube yang memang sudah besar. Tetapi kenapa sih saya nggak minder ataupun saya nggak menyerah ya? Karena saya tahu untuk kedepannya ini banyak sekali yang ingin menjadi konten kreator di channel YouTube, dan mereka ya biasanya kalau nggak puas melihat satu video itu pasti akan melihat video yang lainnya ya. Jadi harapan saya ya video saya ditemukan oleh orang-orang baru, orang-orang yang memang ingin mengembangkan untuk channel YouTube-nya. Teman-teman bisa cek channel saya di sini ya. Ini saya buat di tanggal 16 Januari 2024. Teman-teman bisa perhatikan ya. Oke, jadi ya intinya nggak ada kata terlambat buat kita untuk selalu mencoba, dan pastikan teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, dan teman-teman bisa perhatikan sekarang jam berapa ya. Teman-teman bisa cek saya membuat video ini jam 1:28 menit ya. Nah, kenapa ya saya membuat video jam segini ya? Ini merupakan sebuah perjuangan tentunya, sebuah perjuangan ya. Ya namanya kita berjuang ya, kemudian juga kita perintis ya. Ya tentu memang ini resiko yang harus kita hadapi ya, tetapi kan tujuan kita ini untuk jangka panjang ataupun untuk ke depan nantinya ya. Siapa tahu kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube dan nggak kerja kemana-mana, kan itu sudah lumayan ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti teman-teman jika ingin tahu pembahasan Google AdSense, teman-teman juga bisa cek video saya. Jadi di sini perkembangan dari channel YouTube saya ini selalu saya bagikan di sini. Dari awal 1000 subscriber ya sampai 3000 subscriber ini sudah kami bagikan di channel ini. Dan saya juga hanya memiliki cukup satu playlist karena tujuan saya juga hanya mengembangkan
memberitahukan ya kepada teman-teman, ya ini memang tujuan awal saya ya. Jadi saya dulu ingin sekali membuat channel YouTube yang membahas tentang YouTube ya, tapi baru kesampaian walaupun channel ini dibuat tanggal 16 Januari, tetapi teman-teman bisa perhatikan video saya ini baru dibuat video populer ya, ataupun video terlama di sini. Teman-teman bisa cek di sini baru sekitar 2 bulan saya aktif ya. Jadi saya aktif ini sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, jadi memang channel ini dibuat 16 Januari, tetapi channel saya ini baru saya bangun sekitar 2 bulan ya. Saya fokus konten di khusus membahas seputar channel YouTube ini. Ya, jadi tujuan saya di sini hanya memotivasi buat teman-teman semua bahwa tentunya nggak ada yang namanya adalah kebetulan ya. Kalau teman-teman mau belajar, yakin, konsisten, kemudian juga tentunya jangan lupa berdoa juga. Ya, itu kunci yang utama. Teman-teman bisa cek ya. Jadi saya walaupun saya juga bermodalkan HP, ya nggak masalah. Untuk view-nya untuk saat ini memang masih sedikit ya, tetapi untuk kedepannya kita nggak pernah tahu, karena nanti juga saya yakin banyak sekali konten kreator YouTuber pemula yang akan belajar channel YouTube. Biasanya kalau nggak puas satu jawaban, mereka akan mencari channel YouTube yang lain ya. Dan ya semoga video-video saya ini bisa mendapatkan rekomendasi untuk teman-teman yang masih baru ataupun yang ingin membangun channel YouTube-nya ya. Di sini dari Google AdSense, dari pembayaran itu sudah saya bahas ya. Dan jika teman-teman nanti ingin mengetahui tentang Google AdSense, teman-teman bisa cek di bagian playlist ya. Di bagian playlist saya di sini sudah saya bahaskan dari apa itu Google AdSense, bagaimana sistem kerjanya. Jadi ya jangan kita berfokus di 1000 subscriber 4000 jam tayang saja. Jadi banyak juga yang gagal di Google AdSense. Makanya teman-teman juga wajib mengetahui tentang bagaimana sistem kerja dari Google AdSense ini. Ya, nanti juga bisa share video saya ataupun bisa simpan teman-teman ya, agar nanti lebih mudah ya untuk mengetahui bagaimana sih sistem kinerja dari channel YouTube ini. Oke, jadi seperti itu saja tips yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya untuk bisa mendapatkan 100.000 penayangan di channel YouTube. Yang saya lakukan adalah saya konsisten, rajin upload, kemudian saya menentukan niche konten yang tepat, dan juga tentunya di sini jangan bolong satu hari pun. Nah, itu kuncinya. Kalau konten short, kemudian yang kedua adalah jangan campuran. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.